谁？我。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat-sehat ya orang baik. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita sang Guili yaitu si Upan dalam Jade Dynasty episode terbaru yaitu Jade Dynasty episode 38. Yang mana pada Jade Dynasty episode 38 ini menceritakan Xiaofan yang terus mencari jejak para manusia ikan ini. Namun pada akhirnya Xiaofan akan bekerja sama dengan Perijin mengetahui bahwa ada satu aliran kebenaran yang berkolusi dengan manusia ikan ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat dua orang yang sedang mampir ke warung. Namun pemilik warung berkata bahwa warung ini sudah mau tutup karena dia tak bisa terus berjualan dikarenakan akhir-akhir ini di pegunungan banyak monster bermunculan untuk mengusik para penduduk. Kedua orang itu pun bingung kenapa itu bisa terjadi. Padahal tempat ini telah dijaga oleh para immortal dari lembah Fengxiang selama beberapa generasi. Namun seketika penjual itu langsung pergi melihat Guili berada di tempat itu. Dan tentu saja karena itu, di sini dua pembeli itu juga langsung pergi. Sementara Xiaofan melihat ada sebuah tanda aneh di tiang warung itu. Dan saat Xiaofan meneruskan perjalanan pun, dirinya juga melihat tanda itu di sebuah pohon. Semakin Xiaofan berjalan lebih jauh, dirinya melihat tanda itu berada di mana-mana. Dan Xiaofan menemukan sebuah bros, yang mana setelah menemukan itu, Xiaofan sudah tak menemukan lagi bekas pembunuhan di tengah jalan. Dan Xiaofan merasa bahwa mungkin orang yang dia kenal sedang berada dalam masalah. Sementara jauh di depan Xiaofan, terlihat gunung yang besar yang mana terdapat sebuah tempat di situ. Dan tempat ini adalah lembah Fengxiang yang sedang dituju oleh Xiaofan ini. Terlihat lembah Fengxiang ini dipenuhi dengan banyak murid, bahkan penjagaan penuh yang ketat. Kemudian terlihat semua murid memberi hormat saat Li Sun kembali ke tempat ini. Sementara terlihat di kuil atas terdengar suara, yang mana kata salah seorang murid suara itu muncul karena Sangguan sedang menginterogasi monster yang mereka tangkap. Terlihat kuil atas ini berisi magma gunung berapi yang sangat panas. Dan terdengar suara orang yang berkata, jika orang yang sedang dia siksa selama 300 tahun ini mau bicara, pasti dirinya tak tersiksa seperti itu. Xiaofan pun khawatir jika murid sekte iblis memasuki Nanjiang sendirian akan terjadi sesuatu, apalagi mereka sampai ditemukan oleh lembah Fengxiang. Namun tiba-tiba Xiaofan langsung mengikuti orang setelah melihat ada seseorang yang sangat cepat berpindah dari pohon ke pohon. Kemudian Xiaofan pun memakai topeng dan mengikuti orang tadi sampai ke sebuah kuil kuno yang sangat sepi. Dan terlihat ternyata orang itu sedang menghadap kepada manusia ikan. Dan hal itu membuat Xiaofan bertanya-tanya siapa orang ini karena sampai harus berkolusi dengan orang dari suku manusia ikan ini. Di sini Xiaofan pun mendengar jika orang tadi sedang memberitahu manusia ikan itu tentang keberadaan batu kegelapan Kaisar Langit di tempat bernama Rumah Harta Kaisar Langit. Mendengar itu Xiaofan berpikir, apakah potongan batu yang Xiao Hui makan adalah batu kegelapan Kaisar Langit yang mereka maksud? Kemudian manusia ikan berkata, jika sepertinya orang-orang ini yang membocorkan informasi kepada orang lain. Karena tiba-tiba muncul begitu banyak master kuat di rawa kematian yang sangat terpencil itu. Sementara Xiaofan tahu bahwa ternyata orang itu berasal dari lembah Fengxiang melihat pola pakaiannya. Dan salah seorang berkata kepada manusia ikan itu bahwa dirinya tak bisa mengendalikan keadaan karena para kultivator datang setelah mendengar berita jika ada kemunculan rumah harta yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Xiaofan pun merasakan bahwa orang itu adalah salah satu tetua dari lembah Fengxiang mendengar orang satunya menyebutnya paman.
Manusia ikan itu ingin segera mengetahui keberadaan batu kegelapan dikarenakan mereka sangat takut jika rajanya akan marah jika mereka kembali tanpa hasil, sebab batu kegelapan itu sangatlah penting. Dan tetua lembah Fengxiang pun menyetujui itu dan berjanji akan memberi mereka kabar setelah 3 hari. Dan manusia ikan itu pun juga menyetujui hal tersebut sambil pergi. Setelah itu tetua tersebut merasa pasti orangnya ini merasa sulit karena lembah Fengxiang membiarkan dirinya tinggal bersama manusia ikan itu selama 3 tahun. Dan orang itu melakukan itu karena ingin membalas kebaikan karena dirinya sudah dirawat dengan baik oleh penguasa lembah dan para senior. Dan ternyata kebocoran berita tentang harta tadi karena Sang Guance yang ceroboh. Sementara Xiaofan terkejut, orang itu menyebut penguasa lembah. Dan kecurigaan Xiaofan sangat tepat jika ada yang salah dengan lembah Fengxiang ini karena penguasa lembah pun terlibat dalam masalah ini. Terlihat tetua lembah Fengxiang pun langsung menyerang karena menyadari orang yang sedang menguping. Namun dirinya tak menemukan siapapun karena Xiaofan sudah dengan cepat pergi. Dan dengan cepat tetua lembah Fengxiang ini menuju tempat di kejauhan karena melihat ada sesuatu yang terjadi di sana. Sementara di dalam hutan terlihat manusia ikan ini sedang menghadapi serangan dari seseorang. Yang mana ternyata itu adalah dari Pri Jinping yang datang untuk membunuh para manusia ikan ini. Dan terlihat ada sebuah serangan yang datang saat Pri Jin berusaha menghabisi satu manusia ikan yang tersisa. Dan ternyata serangan itu berasal dari tetua lembah Fengxiang tadi. Dengan cepat tetua ini langsung menghabisi satu manusia ikan yang tersisa ini saat dia protes bahwa orang-orangnya banyak yang terbunuh. Pri Jin pun merasa aneh melihat kemarahan besar tetua lembah Fengxiang ini. Padahal lembah Fengxiang yang dikenal dari aliran kebenaran malah bekerja sama dengan monster. Mendengar itu terlihat tetua ini marah dan bertanya siapa wanita di depannya itu. Dan Pri Jin pun hanya berkata bahwa dirinya hanya ingin meminta bimbingan dari tetua ini. Dan di sini pun pertarungan antara Pri Jin dan tetua lembah Fengxiang itu langsung terjadi. Terlihat di sini Pri Jin ini terus mengincar manusia ikan itu, tapi tetua lembah Fengxiang ini terlihat terus melindunginya. Dan pertarungan keduanya ini terlihat sangat sengit. Terlihat di sini, tetua itu sedikit bisa menekan Pri Jin ini. Namun Pri Jin tak diam saja karena dia terus melakukan perlawanan. Sementara manusia ikan pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dan melihat itu pun, dengan cepat Xiaofan pun langsung menangkap manusia ikan itu. Terlihat di sini tetua Fengxiang tadi berusaha menyelamatkan manusia ikan ini. Namun Pri Jin pun tak akan membiarkan itu dan langsung menghabisi manusia ikan itu. Dan kematian semua manusia ikan ini pun membuat tetua lembah Fengxiang ini jengkel. Terlihat salah seorang murid dari lembah Fengxiang yang datang pun juga terkejut melihat itu. Dan tetua ini meminta murid ini untuk membawa mayat-mayat ini ke lembah karena dirinya ingin pergi ke suatu tempat. Dan murid ini sangat bingung dengan kejadian ini. Sementara Xiaofan pun sedang menemui Pri Jin di kuil kuno tadi. Pri Jin pun mengakui tuan muda kuili ini sangatlah hebat karena Pri Jinping bisa bersembunyi dari Lusu, namun dia tidak bisa sembunyi dari Xiaofan ini. Sementara Xiaofan yakin jika lembah Fengxiang akan mendapatkan masalah besar karena lembah Fengxiang berkolusi dengan manusia ikan yang dibunuh oleh Pri Jin tadi. Pri Jin pun mengatakan bahwa Pri Jin melakukan ini juga untuk mewakili kuili melampiaskan amarahnya. Karena manusia ikan itu tak hanya membunuh anak buahnya, namun juga sudah merugikan bawahan Xiaofan. Kemudian mereka berdua pun langsung naik ke atap kuil. Di sini Xiaofan berkata bahwa dirinya sudah lama dengar kalau bilah cahaya ungu adalah senjata ilahi langit tertinggi. Yang mana hari ini dia melihat benda itu di tangan Pri Jinping yang ternyata memang memiliki kekuatan tak terduga. Namun Pri Jin pun berkata bahwa hartanya tidak sebanding dengan harta milik Xiaofan. Karena harta pelahap jiwa milik Xiaofan adalah mutiara pelahap darah, yaitu harga langka yang luar biasa. Xiaofan pun bertanya, apakah tujuan Pri Jin pergi ke selatan kali ini juga adalah untuk melacak manusia ikan ini? Kemudian Xiaofan bertanya, apa rencana Pri Jin selanjutnya? Pri Jin pun tak menyangka jika ternyata ini melibatkan lembah Fengxiang. Dan Pri Jin merasa bahwa sepertinya Xiaofan juga tertarik dengan lembah Fengxiang ini melihat Xiaofan ini membantu Pri Jin barusan. Dan menurut Pri Jin, akan sulit mendapatkan hasil jika dirinya ingin memasuki lembah seorang diri. Karena lembah Fengxiang telah berdiri di Nanjiang selama ratusan tahun, serta mempunyai landasan dan perkembangan yang sangat pesat. Terlihat mereka berdua pun terdiam cukup lama dengan aura yang sama-sama dingin.
Xiaofan pun berkata, apakah maksud dari perijin tersebut ingin mengajak Xiaofan bekerja sama. Perijin pun sangat mau untuk melakukan perjalanan ini bersama Guili ini. Namun perijin meminta agar Guili ini bisa berjanji satu hal kepadanya. Dan perijin hanya ingin agar Guili tak pernah bertindak dari belakang seperti yang dilakukan Jin Wuyan yang ingin membunuh perijin ini. Sementara tetua lembah Fengxiang tadi kembali ke kuil kuno itu untuk mencari Xiaofan. Dan dia pun langsung menyerang patung di dalamnya agar Xiaofan mau keluar menemui dirinya. Bahkan dirinya pun membakar tempat ini agar orang yang sedang dia cari ini mau keluar. Dan merasa orang ini tak berada di sini, tetua lembah Fengxiang ini semakin marah dan membakar tempat ini lebih besar. Sementara terlihat jika ternyata Xiaofan dan perijin ini sudah mengendap-endap masuk ke lembah Fengxiang ini. Xiaofan pun melihat dengan indera iblisnya dan melihat jika keamanan di tempat ini sangatlah ketat dan terlihat tak satupun tempat yang lolos dari penjagaan. Namun dengan cepat Xiaofan pun membius penjaga di depannya. Bahkan Xiaofan menggunakan teknik dari mutiara darahnya agar penjaga ini terlihat bergerak saat penjaga lain mulai curiga. Setelah itu pun Xiaofan dan perijin pun bersama-sama bergerak untuk mengatasi penjaga ini satu persatu. Dan dengan diam-diam serta dengan sangat hati-hati, mereka berdua ini terus masuk ke dalam lembah Fengxiang ini. Di sini untungnya Xiaofan bisa dengan cepat bergerak saat ada penjaga yang lewat di depannya. Kemudian perijin dengan cepat mengatasi penjaga lain yang sudah melihat Xiaofan di atas atap. Begitu juga Xiaofan langsung membunuh dua penjaga lain yang memergoki perijin ini. Dan kemudian mereka berdua meneruskan masuk lebih dalam ke lembah Fengxiang untuk mencari barang yang mereka inginkan. Terlihat Xiaofan pun melihat ke sebuah bukit di lembah Fengxiang ini. Dan Xiaofan pun langsung maju, namun terlihat sebuah formasi di depannya, yang mana semua lonceng langsung berbunyi setelah Xiaofan melewati jalan itu. Dan suara tanda bahaya pun langsung dinyalakan karena lembah Fengxiang menyadari ada penyusup di tempat mereka. Dan itulah guys alur cerita Jia Dinasti episode 38 ini. Xiaofan ini sedikit bet ngomongnya, tapi sekali gerak langsung bisa menghabisi musuh ya. Dan apakah Xiaofan dan perijin akan tertangkap oleh orang-orang lembah Fengxiang ini? Kita tunggu saja dalam Jia Dinasti episode 39. Akhir kata, tetap semangat karena bulan Juni baru aja mulai, dan see you next episode.